Kompetisi Inggris masuk periode sibuk, Justin Hubner dan Elkan Bagot paling belakangan gabung TC Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengonfirmasi deretan pemain abroad akan segera bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki. Namun Justin Hubner dan Elkan Bagot yang main di kompetisi Inggris akan bergabung paling belakangan. Saat ini Timnas Indonesia memang tengah disibukkan dengan TC di Antalya, Turki, sebagai persiapan untuk menghadapi Piala Asia. Shin Tae-yong mengonfirmasi Rafael Struijk, Ivar Jenner, serta Sandy Walsh mulai bergabung di pemusatan latihan. Untuk Hubner dan Bagot, keduanya telat gabung TC karena memang masih disibukkan dengan agenda klub. Kompetisi di Inggris, termasuk di Divisi 2, memang tengah memasuki periode sibuk di akhir Desember ini. Lepas Rafael Struijk ke Timnas Indonesia untuk Piala Asia, Ado Den Haag beri dukungan penuh. Klub Belanda Ado Den Haag resmi melepas Rafael Struijk ke Timnas Indonesia untuk Piala Asia. Ado Den Haag memberikan dukungan spesial agar sang pemain dan tim Garuda meraih kesuksesan. Rafael Struijk masuk daftar 29 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk proyeksi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Struijk resmi dilepas setelah Ado Den Haag menyelesaikan laga terakhir pada 2023. Timnas Indonesia sudah menggelar pemusatan latihan jelang Piala Asia. Namun Rafael Struijk terlihat belum bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong. Selain Struijk, sejumlah pemain abroad semisal Sandy Walsh, Justin Hubner, hingga Elkan Bagot juga belum gabung. Respons Maarten Paes lihat latihan Timnas Indonesia di Turki langsung jadi sorotan. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan di Turki. Selama berada di Turki, rencananya skuad asuhan Shin Tae-yong akan menjalani 2 laga uji coba, tepatnya kontra Libya. Karena itu latihan intens dilakukan. Proses latihan Timnas Indonesia pun diunggah akun Instagram Timnas Indonesia. Para pemain Timnas Indonesia juga mengunggah aksi latihan mereka selama berada di Turki. Salah satu pemain Timnas Indonesia yang mengunggah momen latihan skuad Garuda adalah Saine Patinama. Ex-pemain Viking FK ini pun menulis caption yang membakar semangat. Ternyata unggahan Saine Patinama mendapat respons dari Maarten Paes, kiper milik Football Club Dallas yang masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi itu, menuliskan emoji tepuk tangan di kolom komentar Saine Patinama. Komentar Maarten Paes itu pun mendapat respons positif dari sejumlah pencinta sepak bola tanah air. Mayoritas pencinta sepak bola Indonesia di tanah air tak sabar melihat Maarten Paes memperkuat Timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi Maarten Paes dilakukan sedari sekarang, ada peluang mantan penjaga gawang Football Club Utrecht itu dapat memperkuat Timnas Indonesia saat 2 kali bersua Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang. Kehadiran Maarten Paes dibutuhkan untuk mengawal serangan-serangan tajam yang dimiliki pemain-pemain Vietnam. Update TC Turki Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Hernando Ari kembali berlatih hingga misteri keberadaan Jordi Amat. Timnas Indonesia sudah melakoni latihan dalam TC persiapan Piala Asia 2023 di Turki sejak tiba Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam latihan perdana, 3 pemain abroad sudah ikut bergabung, yakni Marcelino Ferdinand, Saine Patinama, dan Sadil Ramdhani. Sementara 2 pemain abroad lain yakni Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam sudah ikut rombongan sejak berangkat dari Jakarta. Menu latihan hari pertama adalah latihan ringan seperti stretching dan jogging. Total 22 pemain Timnas Indonesia telah berkumpul di Antalya. Pemain abroad lainnya yakni Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Elkan Bagot, dan Justin Hubner akan menyusul kemudian karena masih membela klub mereka masing-masing. Dalam latihan, Hernando Ari juga sudah terlihat ikut menjalani latihan. Pada awal medical check-up, Hernando memang diminta untuk recovery selama seminggu karena cederanya. Yang masih menjadi misteri saat ini adalah keberadaan Jordi Amat. Ia belum juga tiba di Antalya, padahal Liga Malaysia sudah rampung, sebagaimana Sadil Ramdhani sudah hadir juga bergabung Timnas Indonesia.
Saat dihubungi asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto tidak bisa berkomentar. Kata Nova Arianto, Jordi Amat hanya berkomunikasi dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Oga berharap banyak PSSI sadar kualitas timnas Indonesia. PSSI sadar dengan kualitas timnas Indonesia di Piala Asia. Tak ingin banyak sesumbar dan hanya menunggu realisasi janji Shin Tae-yong. PSSI paham kondisi timnas Indonesia seiring persiapan matang untuk Piala Asia, tanpa basa-basi tak mau pasang target muluk-muluk. Saat ini timnas Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan di Turki dan dijadwalkan sampai 6 Januari mendatang. Timnas Indonesia rencananya juga akan terbang ke Qatar dan menjalani persiapan akhir untuk Piala Asia, tapi sebelum itu mereka akan melakoni 3 laga uji coba. 2 kali melawan Libya di Turki pada 2 dan 5 Januari, 1 laga lainnya melawan Iran di Qatar pada 9 Januari digelar secara tertutup. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memberi bocoran sedikit terkait persiapan anak asuh Shin Tae-yong beserta kondisinya saat ini. Diakui oleh Amali, Shin Tae-yong menerapkan latihan berat bagi para pemain baik dari segi fisik maupun taktikal. Seolah sadar dengan kualitas timnas Indonesia, Amali menegaskan PSSI enggan mematok target muluk-muluk di Piala Asia. Komunikasi PSSI dengan Shin Tae-yong terus dilakukan. Amali menyebut pihaknya memberi dukungan penuh untuk pelatih asal Korea Selatan itu. Soal target di Piala Asia, Amali menilai bahwa PSSI hanya akan menanti realisasi dari janji yang pernah diungkap Shin Tae-yong.